Beberapa hari menjelang kejuaraan dunia BWF 2026, bulu tangkis Indonesia justru diguncang kabar yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Dugaan match fixing atau pengaturan skor pertandingan tiba-tiba menyeret nama sejumlah pemain Indonesia. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PPPBSI) secara resmi mengonfirmasi penarikan mundur dua pasangan ganda campuran, yakni Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, dan Adnan Maulana Indah Cahaya Sari Jamil dari ajang BWF World Championships 2026 di tengah berkembangnya isu dugaan pengaturan pertandingan. Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Subagja menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi untuk memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet Indonesia di kejuaraan internasional berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Ricky mengatakan dalam pernyataan resmi, PPPBSI melakukan penyesuaian komposisi wakil Indonesia pada sektor ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Sebagai bagian dari penyesuaian tersebut, pasangan Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Adnan Maulana Indah Cahaya Sari Jamil tidak akan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. PBSI menegaskan bahwa Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF saat ini masih menjalankan proses peradilan independen terkait dugaan pelanggaran integritas tersebut. Kabar ini menjadi pukulan bagi para badminton lovers Indonesia. Terlebih nama yang disebut-sebut dalam isu tersebut berasal dari sektor ganda campuran, yakni Adnan Maulana dan Jafar Hidayatullah. Namun hingga saat ini kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya. Wakil Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat juga memilih menunggu hasil resmi sebelum memberikan penjelasan lebih jauh. Kita nunggu resminya aja nanti. Kan Jafar Felisa memang dari sebelumnya juga dengan pertimbangan yang banyak macamnya, nanti udah kepastian kami akan rilis dari PBSI. Isu ini sendiri mulai ramai setelah beredar pembahasan dari salah satu akun badminton lovers di media sosial X pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026. Sejak saat itu berbagai spekulasi bermunculan, meski secara garis besar informasi tersebut masih belum dinyatakan valid dan penyelidikan tetap dilakukan oleh PBSI maupun BWF. Sorotan lain yang ikut memancing pertanyaan adalah absennya seluruh wakil Indonesia di Korea Masters 2026 pada 4 hingga 9 Agustus. Padahal turnamen Super 300 tersebut bisa menjadi ajang penting untuk menambah jam terbang sebelum kejuaraan dunia di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus 2026. Ironisnya, di tengah badai isu tersebut, sektor ganda putra justru tampil luar biasa. Indonesia sukses meraih 3 gelar beruntun melalui Fajar Alfian Muhammad Saibul Fikri di Japan Open 2026 dan China Open 2026, serta Leroy Fernando Daniel Martin di Taipei Open 2026. Prestasi itu menjadi secerca harapan di tengah sorotan terhadap penurunan performa sektor-sektor lainnya. Pengamat bulu tangkis Daryadi pun mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru memberikan vonis. Menurutnya, proses investigasi BWF masih berlangsung sehingga belum dapat disimpulkan apakah para pemain benar-benar terlibat dalam praktik pengaturan pertandingan. Ia menilai match fixing bukan persoalan baru di dunia bulu tangkis. Sebagai komentator yang telah lama mengikuti pertandingan, Daryadi mengaku sering mencium tanda-tanda pertandingan yang patut dicurigai, terutama ketika pemain unggulan dengan kualitas jauh lebih baik justru kalah dari lawan yang berada di bawahnya. Daryadi juga menjelaskan bahwa match fixing tidak selalu berkaitan dengan perjudian. Dalam beberapa kasus, pengaturan hasil pertandingan bisa dilakukan sebagai strategi tim untuk menghindari lawan tertentu atau memperoleh keuntungan dalam perolehan poin peringkat. Ia turut mengingatkan bahwa isu serupa pernah diungkap mantan ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo. Sampai waktu itu pada titik di final India Open, pertama kali saya final Super Series 2016, saya hampir disuruh mengalah sama pelatih, tetapi kami tidak mau.
Kevin menjelaskan bahwa dirinya bersama Marcus Fernaldi Gideon tetap memilih bertanding secara serius. Sementara Angga Pratama Ricky Karanda Suwardi juga menginginkan pertandingan berlangsung normal. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari BWF mengenai dugaan match fixing yang menyeret nama pemain Indonesia. Namun besarnya perhatian terhadap kasus ini membuat pemberitaannya meluas hingga ke luar negeri. Media Malaysia New Straits Times bahkan menurunkan laporan berjudul Indonesia mencoret dua pasangan ganda campuran terkait penyelidikan kasus pengaturan skor. Nah, apakah ini hanya dugaan yang akhirnya terpatahkan? Atau justru awal terbukanya salah satu kasus integritas terbesar dalam sejarah bulu tangkis Indonesia? Jawabannya masih menjadi misteri yang menunggu terungkap.